Jobos TV. Ketemu lagi nih di Sukaria, Susur Keunikan Madiun Raya. Seneng banget nih, kembali ada Tori yang siap ngajakin kamu buat menjelajahi berbagai keunikan-keunikan di Madiun Raya. Nah, yang namanya lebaran pastinya banyak banget ya yang harus dipersiapkan. Mulai dari THR, makanan sajian hari raya, baju baru, sampai dengan yang satu ini, hampers. Yap, bener banget. Hampers emang jadi salah satu hal yang penting ketika lebaran tiba. Hampers atau bingkisan yang sengaja dikemas sedemikian rupa sebagai hadiah hari raya kepada orang-orang tercinta, ternyata semakin kesini isinya semakin kreatif loh. Kalau mungkin kita sering menjumpai hampers atau parsel lebaran isinya kue-kue lebaran yang umum, apa jadinya ya kalau hampers kita kali ini diisi sama sajian dimsum? Nah, ini baru unik. Pas banget, kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi salah satu pelaku UMKM yang bikin dimsum untuk hampers hari raya. Penasaran kan? Ikuti terus Sukaria, Susur Keunikan Madiun Raya. Halo teman-teman Jobos TV, ketemu lagi di Sukaria, Susur Keunikan Madiun Raya bareng sama Tori Andromedia di sini. Dan bentar lagi mau lebaran ya. Kalau lebaran tuh pasti identik dengan makanan, dengan hampers, dengan paket spesial yang biasanya dikirimin ke orang-orang tercinta. Betul kan? Nah, kalau ngomongin hampers biasanya tuh ya kue-kue gitu-gitu ya, yang manis-manis. Tapi ini ada yang unik nih. Kebetulan saya ada di salah satu tempat di mana di sini ada paket hampers isinya tuh dimsum, ada mentai, ada yamci, banyak banget. Kayaknya unik banget kalau dikulik ya. Bolehlah kita masuk ke dalam buat persiapan lebaran untuk hampers yang unik. Dimsum Anara. Let's go. Langsung. Assalamualaikum. Weh, halo Mbak April, apa kabar? Akhirnya ketemu juga nih sama dedengkotnya nih, Dimsum Anara, ada Mbak Aprilia ya. Nah, menarik banget nih Mbak, katanya sih Mbak April ini salah satu ya wirausahawan dan juga salah satu penyedia hampers yang unik. Dimana hampersnya ini tidak berupa kue-kue yang pada umumnya, tapi ada dimsum, terus ada apa lagi? Ada gamci, ada milk cheese. Oh, milk cheese juga ada. Ya. Terus apa lagi? Ada nori taco. Ini hampers yang mentai gitu. Ya, ini hampers yang nggak umum lah ya. Iya. Oke, boleh nggak sih Mbak April kalau misalnya aku ngerecokin produksinya di belakang? Boleh, Mali silahkan. Boleh ya? Iya. Oke, langsung aja deh teman-teman Jobos TV. Kita ngerecokin di belakang, yuk. Bentar Mbak. Ini bungkus-bungkusnya nih? Iya, ini packaging hampersnya. Ih, keren ya? Iya. Ini ada besek juga. Ada yang Tuh, teman-teman. ini yang mini, hampers mini. Terus ini yang hampers yang besar. Oke, berarti ini ada kategorinya untuk kelasnya Iya. ukuran ya? Iya. Ini yang mini? Iya. Ini yang mini nih teman-teman. Terus ini yang besar? Yang besar. Oke. Kalau dari biasanya permintaannya banyak yang Ini kecil. ada yang kecil juga, besar juga banyak, kecil juga banyak. isinya apapun bisa dari Bisa. semuanya? Yang ini biasanya isinya dimsum sama milk cheese. Terus yang ini biasanya dimsum, tapi ada beberapa dimsum gitu. Oke. Lebih banyak. Ini bungkusnya udah estetik banget nih teman-teman ya. Ala-ala ya vibes lebarannya udah ketahuan lah dari sini ya. Iya. Terus di sini juga ada ala-ala besek-besek itu. Boleh dibuka ya? Iya. Tuh, kan? Ini bukan madu mongso ya. Bukan. Oke, beseknya udah, bungkusnya udah, berarti kita akan kulik isinya di dapur nih. Lagi masak nggak sih? Iya. Lagi masak kebetulan. Ayo kita ke belakang. Nah, pemirsa Jobos TV, saat ini saya sudah ada di dapurnya dari Mbak April, dapur Dimsum Anara ya. Iya. Nah, sekarang Mbak April lagi bikin apa nih? Adonan lumpia udang. Dimsum lumpia udang. Dimsum lumpia udang. Iya. Oke, ini isiannya apa aja? Ini tuh ada adonan ayamnya,
terus ada udangnya Oke. juga, terus ada sayuran wortel, Oke. daun pre, bumbu-bumbunya juga. Bumbunya itu biasa ada saus tiram, kecap asin, terus gula, tepung. Tapi kita dimsumnya premium, jadi penambahan tepungnya itu tidak terlalu dominan. Oh gitu, berarti Jadi lebih isiannya, crunchy, isiannya lebih padat ke ayamnya sama udangnya. Nah, ini apa nih Mbak? Yang ini? Ini kulit tahunya. Oh, Kulit tahu. ini bukan tas kresek ya ini? Nah, ini kulit tahu. Ini kulit tahu. Saya dari tadi juga masih belum ngerti dan ternyata ini bisa dimakan. Ini buat Bisa. bungkusnya. Iya, Oke. buat bungkusnya. Yang membedakan lumpia udang, Udang. dengan lumpia-lumpia yang kayak jajan pasar pada Kalau umumnya apa? lumpia di jajan pasar itu kan pakai kulit lumpia yang tipis itu, buatannya dari tepung. Kalau kulit tahu ini produksinya itu dari tahu, kulit tahu. Oh, oke. Jadi oke. kita ekspornya dari Surabaya biasanya karena di Madiun itu jarang. Oh gitu. Iya. Oke, dari Jadi bahan-bahannya pun juga cukup premium ya. Iya, kita ekspornya dari Surabaya. Karena di Madiun agak susah. Iya, Dan iya, iya. harganya pun kalau ada mahal banget. Oh gitu. Iya. Oke, ini kalau sekali bikin kayak gini, dalam arti apa namanya? Seadonan. Seadonan ini. Seadonan biasanya saya buatnya itu per 2 kilo dulu. Jadi per 2 kilo, nanti nimbang lagi per 2 kilo gitu. Biar bumbunya itu kualitas rasa dan bumbunya itu tetap bagus kalau pembuatannya per kilo. Secara waktu membutuhkan waktu berapa jam mungkin? Kalau produksinya sampai 10 kilo biasanya setengah hari gitu. Setengah hari? Iya, belum banyak. Karena Lumayan juga ya. Iya. Dan itu biasanya untuk pesanan berapa pieces atau berapa Biasanya paket gitu? sampai 200 pak gitu. Masa sih? Iya, Oke. soalnya udah punya reseller juga kan. Oh iya iya iya. Pelanggan-pelanggan yang mau minta langsung kan juga harus tetap ada stok. Oke. Kayak peminatnya. Nah, terus di sini juga ada beberapa. Oh ini yang Ini yang frozen. ada yang frozen juga. Iya, jadi kita menyediakan frozen dan matang. Ini berarti kalau Tinggal dikemas di vakum itu. kalau ada teman-teman yang beli ini berarti beli nyampe rumah langsung digoreng lagi gitu Ya, ya. kalau siomay dikukus, kalau lumpia udang digoreng. Nah, itu. Terus ini yang udah Yang udah matang. ready to serve. Iya. Yang udah siap. Ini pesanan juga. Iya, pesanan. Tuh, ini apa isinya nih? Ini dimsum mie ini namanya, ada siomay, ada udang keju sama lumpia udang. Lumpia udang yang ini ya? Iya. Oke. Udang keju sama siomay aja. Ini segini berapa, Mbak? 25.000. 25.000. Ya, isi 10. Isi 10. 10 10 biji. biji dengan 3 macam. Iya. Oke. Tuh. Dengan pengemasan yang bisa banget untuk hampers Iya. ini ya, lebaran ya. Mantap banget. Oke deh, lanjut deh, Mbak. Ini sambil lihat-lihat prosesnya juga nih. Iya. Tuh. Nah, pemirsa Japas TV, tadi kita udah sedikit ngerecokin dapurnya Mbak April ya di belakang ya. Sorry ya Mbak ya, tadi direcokin. Tapi akhirnya jadi tahu proses produksi dari dimsum Anara. Anara. Dan di sini juga sudah ada beberapa paket hampers yang ready to serve ya. Bahkan ini nanti kayaknya mau diambil orang juga. Iya. Ada yang paket kecil, ada yang paket besar juga. Beli yang kayak gini juga bisa berarti ya? Bisa. Nggak harus hampers kan Nggak berarti? harus hampers, bisa. Beli milk cheese-nya aja juga bisa, tanpa hampers dan lain-lain bisa. juga bisa. Nah, tapi pertanyaan saya yang paling mendasar Mbak April, kenapa harus dimsum? Nah, ini yang menarik ya. Why gitu? Ya sebenarnya dimsum kan pada umumnya memang udah dijual di mana-mana sih. Cuman saya pengen menekankan kepada pelanggan dan orang-orang di luar tuh bahwasannya dimsum saya itu kualitasnya beda. Mungkin kalau yang franchise di luar itu lebih banyak ke tepungnya atau Oke. gimana. Saya pun kan mereview resep-resepnya itu butuh waktu beberapa bulan, gimana
akhirnya sampai 2 bulan udah menemukan resep yang paten. Oke. Terus sehingga muncullah dimsum mungkin dikenal orang kan siomay ayamnya aja ya. Iya, betul. Nah, saya punya varian itu ada siomay ayam, terus udang keju, lumpia udang, terus ada angsio kaki yang ceker ayam itu, terus ekado sama hakau. Berarti paling nggak Mbak April ini butuh waktu sekitar 2 bulan untuk benar-benar menemukan resep yang patennya ya. Itu seberapa susah sih untuk meracik resep ala dimsum Anara ini? Ya susah karena butuh komposisinya kan harus pas. Dan yang pertama itu dulu masih kurang kurang premiumnya gitu. Oh iya. Terus kadang kan orang nyoba dimsum paling gitu aja. Nah, saya pengen ada ciri khas di saya itu manis, dimsumnya manis. Kadang kan orang kalau di luar kan gurih, terus lebih rasa tepungnya. Nah, saya tuh lebih ke manis, tapi tetap ada gurihnya dan dagingnya sendiri tuh nggak di blender. Kalau blender kan halus lembut ya, ini pakai chopper jadi masih crunchy, dagingnya tetap kerasa kayak gitu. Dagingnya tetap ayam ya. Daging sapi mungkin ada request tertentu gitu nggak? Pernah nggak? Masih belum nih. Masih belum. Nah, terus seberapa susah untuk memulai bisnis dimsum Anara ini di awal? Dalam arti memang apalagi untuk hampers ya, ini kan juga harus perlu tester dulu biar orang-orang tahu, biar orang-orang pada akhirnya juga mengakui bahwa dimsumnya enak dan pada akhirnya banyak yang pesen. Seberapa susah untuk bisa memperkenalkan ini ke masyarakat waktu itu? Ya awalnya itu saya memberi tester ke pelanggan-pelanggan, jadi kayak free, ya, terus sama itu nggak berkabar sih biar gratisan. terus habis itu ke reseller saya tawarin dulu, tapi ini free dulu, nanti cocok apa enggak, bisa lanjut apa enggak gitu. Terus akhirnya ini kurang manis, ini kurang gini. Dari situ tak kumpulin masukannya, terus saya buat lagi, terus coba lagi, tak kasih taser lagi, terus sudah pas cocok. Baru saya jual di media sosial itu, terus di Gojek, online kayak gitu. Terus orang awalnya beli cuma 1, 2, selama-lama kan dikenal dari mulut ke mulut orang kan. Ketular biasanya. Ya, terus saya biar bisa berkembang lagi, saya ngundang konten kreator dari lokal. Terus akhirnya kan udah ada yang kenal juga. Terus ada yang teman saya selebgram bantu gratis sih, nggak fee-nya free gitu loh. Terus buat promosi. Siapa selebgramnya? Clara Sinta. Oh ya kenal. Selebgram biasa. Madiun. Ya, terus habis itu dikenal-kenal, terus ada reseller yang pengen join, yang mau join. Terus akhirnya tak kasih tester dulu, cocok. Terus akhirnya sampai sekarang udah punya sekitar 6 reseller. 6 reseller? Ya. Wow, di Kota Madiun? Kota Madiunnya 5, yang 1 di Takran. Oke. Jadi kalau pelanggan di kota-kota lainnya udah ada. Jadi kita pakai jasa Paksel. Pakai jasa Paksel untuk kirim di sana. Oh ya, ada kerja sama Paksel juga ya? Ya, di support Paksel itu semua. Terus biasanya, ini kan berarti sudah setahunan lah ya, 2023. Tapi 2023 Lebaran kan sudah mulai kan berarti Lebarannya. Nah, kalau sekarang nih 2024 Lebaran sudah seberapa banyak menjelang Lebaran ini yang pesen? Ini udah 80 parcel yang baru masuk, yang udah masuk. Tapi untuk hari-hari berikutnya kan masih belum. Iya. Dan akan nambah lagi dong. Ya, semoga ya. Iya. Mungkin cocok dari dimsumnya awal-awal beli, terus ada yang saran kenapa nggak buat hampers dimsum, kan unik. Nggak ada. Itu saran dari konsumen juga, saran dari suami juga. Itu berarti awalnya sebenarnya bukan mengemasnya sebagai hampers dong ya? Awalnya ya biasa aja. Biasa aja. Terus pelanggan-pelanggan setia tuh ada yang nyaranin untuk buat hampers gitu. Terus akhirnya ya udah saya nyari kreasi, terus foto-foto produk dulu kan, buat contoh gambar realnya. Terus habis itu ya alhamdulillah sekarang udah banyak yang beli. Kalau untuk yang bantuin ada karyawan gitu nggak sih di rumah?
Ya sementara masih keluarga yang bantuin packaging. Berarti hanya benar-benar Mbak Ya, April dan dari produksi, belanja. Kalau belanja masih dibantu suami. Kalau dari produksi real saya sendiri. Makanya kadang kalau udah pesannya numpuk, ada yang WA harus recat ulang ya karena memang. ya betul. Salah satu pertanyaan yang cukup umum ditanyakan oleh masyarakat ketika melihat kisah sukses para wirausahawan gitu ya, itu selalu pertanyaan yang paling klasik adalah modalnya awalnya gimana waktu itu? Awalnya modal tuh saya ngumpulin sendiri, uang pribadi saya sendiri. Saya coba-coba, saya kembangkan, terus dibantu modal dari suami juga. Terus jadi dari laba itu saya tabung, jadi nggak dari luar, modalnya dari luar, cari dari luar itu enggak. Jadi Utang bank gitu misalnya enggak ya? enggak. Jadi benar-benar real ngumpulin sendiri sampai punya. Ya dulu kan mungkin pengennya yang dikenal orang, cuman kan modalnya harus dikumpulkan dulu kan. Iya. Terus habis itu ini udah lumayan ada modal, jadi kedepannya pengen buka ruko di luar. Berarti untuk sekarang masih online saja ya? Store-nya belum ada, tokonya belum ada. Tapi kedepannya bukan tidak mungkin dong mau bikin. Iya. Oke. Nah, nanti kita bakal balik lagi untuk segmen berikutnya. Masih ada beberapa hal yang sepertinya menarik untuk dikulik. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sukaria, Susur Keunikan Madiun Raya. Oke pemirsa Jawas TV, masih di Sukaria, Susur Keunikan Madiun Raya. Dan ini juga salah satu yang unik ya, dimsum tapi dibikin hampers. Dan ya saya pikir ini salah satu hal yang menarik, salah satu opsi yang bisa dibeli oleh teman-teman, apalagi menjelang Idul Fitri, Lebaran ya. Ini ya boleh lah jadi salah satu pilihan hampers untuk orang-orang tercinta. Nah Mbak April, pastinya sebuah usaha juga tidak mudah untuk meraih kesuksesan dan keberhasilan lah ya. Selalu ada rintangan, suka duka mungkin, ya mulai dari masalah finansial atau mungkin pernah disepelein orang, mungkin pernah dihujat atau sama pelanggan sesusah itu untuk membangun usaha. Mungkin ada cerita menarik di situ. Ya jadi awalnya termotivasi itu saya kan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga, jadi di rumah. Nah kadang orang ada yang bilang kuliah tinggi-tinggi kok cuma jadi ibu rumah tangga aja gitu kan. Iya. Terus apalagi waktu itu sempat kerja kantoran sebenarnya dan memutuskan untuk resign. Terus biasanya dulu kan punya gajinya kan double dari suami sama dari saya sendiri. Iya. Terus akhirnya sekarang harus di rumah ya memang mengurus anak kan. Tapi saya tidak berhenti di situ. Jadi mikir gimana caranya saya itu tetap produktif. Betul. Menjadi ibu rumah tangga tetap produktif. Jadi tetap fokus sama anak dan suami, tetap produktif dengan karir yang saya pilih. Gitu. Jadi saya mulai membangun bisnis dimsum Anara ini. Sebenarnya nama Anara itu dari nama anak saya. Iya, namanya Anara. Bukan, namanya kan Asifa Nabila Azhara. Jadi saya singkat jadi Anara. Alhamdulillah membawa keberkahan. Nah, biasanya emang anak itu bawa rezeki sih. Banyak banget kan usaha-usaha yang dari nama anaknya, dari nama istrinya juga, dari nama ibunya. Dan hal-hal kayak gitu mungkin semoga bisa menjadi berkah untuk usahanya gitu ya. Nyesel nggak waktu itu sempat resign? Ya awalnya. Jujur nih ya. Ya awalnya sih kan biasa beli langsung beli. Kalau sekarang kan harus di manage dulu lah. Bukan uang saya sendiri kan. Nah, terus dan dari penghasilannya berapa, terus awal membuka bisnis kan otomatis balik modalnya kan nggak langsung besar, hasilnya nggak langsung besar ya, tapi harus konsisten, sabar, semangat, terus mencoba menggali apa sih yang dicari orang-orang, apa sih keunikan dari dimsum Anara, terus
ya akhirnya sampai punya reseller itu. Jadi tetap mencari, jadi selain saya produksi, saya juga sebagai tim marketing juga. Oke, semuanya ya, owner ya, chef ya, kokinya, yang masak, packagingnya juga, yang belanja di pasar, mencari bahan baku yang bagus. Itu hari-hari berarti selalu belanja gitu? Ya, pagi. Bahan pokok? Ya, oke. Udah punya supplier sendiri kan, akhirnya. Gitu. Nah, terus mungkin ada pengalaman yang unik ya selama berwirausaha, dalam arti mungkin ada pernah mengalami ketemu sama customer yang rewel banget, atau yang mungkin pernah dibully sama hasilnya awal-awal mungkin ya, atau bahkan mungkin pernah dapat customer yang dia mengapresiasi banget nih, wah enak banget, mau beli lagi, repeat order kayak gitu. Kalau yang sampai bully itu nggak ada sih. Nggak ada. Cuman ya kalau yang rewel kan ya namanya pelanggan kan banyak, ada yang banyak maunya lah. Maunya murah tapi yang banyak atau gimana ya tetap saya melayaninya dengan baik, sabar. Yang namanya kan pelanggan kan pastinya menang. Pelanggan adalah raja karena dia punya uang. Ya tetap saya review, saya prospek dengan baik lah. Betul. Servisnya ya. Servisnya. Kalau untuk yang pernah diapresiasi banget? Diapresiasi itu banyak teman-teman yang mendukung. Malah dari pelanggan yang baru kenal, kalau teman-teman sendiri itu malah kurang mensupport, malah dari teman yang baru kenal itu malah mensupport banget. Jadi kan saya termotivasi, saya terus banyak pejuang-pejuang UMKM juga yang sama pejuangnya juga gitu. Jadi biasanya orang-orang baru tuh lebih support ya daripada teman lama. Teman lama itu cuma nanya-nanya aja, komen-komen. Banyak sih yang ngalamin hal kayak gitu. Nah, terus ini menjelang Lebaran ini, Mbak April, mungkin ada hal-hal yang cukup inovasi-inovasi yang mau ditambahkan. Mungkin kalau mungkin Lebaran kemarin masih awal-awal merintis juga ya kan. Mungkin di 2024 ini, Lebaran ini mungkin ada menu-menu baru yang disajikan ke teman-teman mungkin dibandingkan awal-awal ya. Kan pasti ada penambahan menu dong. Ya kalau sementara kan ini masih favoritnya dimsum. Masih dimsum. Mungkin nanti mau nambah menu itu di minuman. Oh, minuman. Ya, mungkin minuman, tapi ini kan masih proses pendaftaran halal. Oh, oke. Ya, jadi tak daftarin halal dulu. Jadi nanti baru launching. Takutnya kalau kenapa-kenapa kan. Iya. Intinya ngurusin legalitasnya juga ya. Ngurus legalitas. Ini kan dimsumnya juga sudah halal. Sudah saya urus sertifikat halalnya. Oke, mantap. Jadi nggak usah khawatir lah ya. Nggak usah khawatir. Harga, ini kalau segini berapa yang paket kecil? Ini paket kecil harganya 50.000. 50.000. Isinya 1 dimsum sama 1 minuman milk cheese. Ini isinya sebenarnya bisa di custom juga nggak sih? Atau ini dengan paket tempat seperti ini ya 1 dimsum dan 1 milk cheese? Ya, 1 dimsum 1 milk cheese. Misalnya 2 dimsum tok bisa nggak? Bisa, cuman nanti harganya beda. Oh, oke. Berarti paketnya emang itu ya? Iya, cuman untuk variasi dimsumnya bisa pilih. Oke. Variasinya bisa pilih, cuman paketnya emang 1 dimsum dan 1 milk cheese. Ya. Kalau yang besar? Kalau yang besar ini isinya bisa 2 dimsum, bisa 3 dimsum atau 2 dimsum 1 minuman. Harganya? Harganya 80.000 sampai 105.000. 80.000 sampai 105.000. Oke, mantap banget. Mau Lebaran, semakin banyak yang pesen, mungkin sekalian deh buat teman-teman yang pengen pesen di mana, silahkan di-share untuk sosial medianya, mungkin Instagram atau WhatsApp. Ada Instagram Anara Fashion and Food. Fashion? Anara Fashion and Food. Dulu saya jualan baju. Oh. Belum udah akunnya udah ngeklik ngekunci ada fashionnya, jadi sampai sekarang. Tapi masih jual baju nggak sekarang? Masih, tapi stoknya masih di rumah. Oh, berarti yang mau jualan, mau beli baju juga bisa ya? Tapi cukup untuk baju karena kita bahas dimsum, jadi silakan buat teman-teman yang pengen ngirimin ya orang-orang tercinta, keluarga, atau biasanya kantor-kantor tuh ya kan? Bang. Tuh biasanya ngirimin hampers yang beda, yang mungkin lain daripada yang lain. Kalau misalnya isinya nastar, kastengel dan lain-lain, biasa isi dimsum milk cheese dong. Coba bisa ke
Dimsum Anara ya, bisa langsung ke Instagramnya Anara Fashion and Food. Anara Fashion and Food. WhatsAppnya berapa kalau misalnya pengen pesen? 081 234 988 952. Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak April udah dikasih kesempatan untuk ngulik banyak hal tentang dimsum yang unik, hampers yang unik ini. Semoga lebaran ini sukses. Amin. Pesanannya semakin banyak, Amin. semakin banyak cuannya. Dan pastinya bisa menginspirasi teman-teman juga yang nonton kita, karena sekali lagi apapun bisa kita lakukan untuk berusaha untuk survive. Walaupun ya kita mungkin sebagai salah satu entrepreneur yang mungkin bukan kerja kantoran misalnya, tapi bisa kok kita tuh melakukan banyak hal, melakukan banyak inovasi yang beda, supaya pada akhirnya juga kita bisa dicari sama orang. Karena usaha kita juga cukup unik dan enak, dan servisnya juga baik. Pokoknya bisa lah untuk selalu survive, selalu berusaha. Ketika ada kemauan pasti ada jalan. Itu dia. Terima kasih banyak Mbak April, tos dulu. Mantap banget, sukses, dan pastinya masih banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang akan kita hadirkan di program Sukaria dan juga keunikan-keunikan lain di seluruh Madiun Raya. Dan pastinya terima kasih banyak untuk pemirsa Jawapas TV yang udah simak program kita untuk hari ini. Selamat merayakan Lebaran bersama dengan keluarga. Semoga tayangan kita juga cukup menginspirasi untuk Anda. Saya Tori Andromeda pamit, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, ucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Sukaria episode berikutnya. Susur keunikan Madiun Raya.